Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Kembali lagi di Morning Zone bersama saya Andri dan Om Hafid. Halo Iya, bener kan? Mas. Nggak salah kan Nggak namanya kan? salah sekarang bener. Gue selalu ketukar-tukar kalau nama dia deh. Ya, ini akhir pekan di hari Jumat. Ya, kita bahas tentang yang inilah, yang jadi fenomena ya beberapa minggu terakhir nih Om. Ya kan, terkait soal cuaca di Indonesia. Kita Ya. juga ngerasa Cuaca kayak buruk ya, banyak tuh nggak kejadian. nggak menentu banget ya cuaca ya. Iya, nggak menentu banget emang. Hujan kadang deras banget gitu. Iya. Kadang panas, kadang jadi suka bingung juga gitu kan. Iya. Apalagi sekarang mau ke weekend, cuaca tuh kadang kita cari-cari nih, kita Iya. hujan nggak nih mau Iya, liburan, takutnya kan di benar, jalan benar, hujan benar, itu benar, kan benar. repot juga kan Iya, gitu. iya. Pengen ke pantai, hujan kan nggak bisa ngeliat sunset. Iya. Ya. Pengen ke gunung, hujan cuman kabut doang. Takut longsor juga kan Iya, gitu. benar. Jadi serba salah sebenarnya mau mengisi akhir pekan ini dengan apa ya. Karena cuaca memang lagi tidak menentu kondisinya. Kadang-kadang hujan terus menerus ya sepanjang hari. Tapi belakangan ini sempat cerah juga nih. Iya, gitu, iya, ya kan? Ya mataharinya terik, panas ya. Dan tahu-tahu tiba-tiba sorenya hujan juga gitu Iya, kan ya. Jadi memang ini kondisi cuaca yang lagi lagi anomali, terus kemudian ini juga menyebabkan juga banyak juga orang yang mengalami sakit, Om. Iya, itu jadi bikin sakit juga. Bikin sakit ya karena kondisinya yang serba cepat gitu pergantian cuacanya. Nah, katanya iya. Iya, tapi BMKG sebenarnya sudah memperingatkan jauh-jauh hari bahwa akan ada cuaca yang ekstrim atau yang anomali di sekitar kita gitu. Salah satunya ada bibit siklon yang datang ke Indonesia gitu loh. Gitu. Dan salah satu upaya pemerintah juga pemerintah sudah melakukan yang namanya modifikasi cuaca untuk mereduksi curah hujan supaya walaupun itu bakal hujan tapi hujannya nggak akan deras-deras banget lah gitu loh, sehingga tidak menimbulkan bencana lain seperti banjir dan longsor. Nah, untuk lebih jelasnya kita hubungin yang ahli aja nih. Wah, boleh. Kita Ini hubungin kayaknya yang ada tamu pakarnya nih. aja. Om Afid punya tamu Iya. nih untuk pagi ini nih. Biar lebih insight-nya lebih dapet gitu kan, Iya, biar cocok. datanya lebih dapet. Sekarang Iya. kita udah terhubung dengan Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca dari BMKG, Bapak Budi Harsoyo. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi, Mas Budi. Selamat pagi. Selamat Waduh, pagi. ini Sehat ya? Lagi bertugas kayaknya. Lagi nih, bertugas Mas nih Budi kayaknya nih. Alhamdulillah ya. Sekarang saya dengan kawan-kawan ini sedang mengawal operasi modifikasi cuaca di Posko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Pak. Waduh, langsung ini ya, langsung ditunjukin prakteknya nih. Iya. Ya, ini kita baru mau ngomongin itu soalnya, Mas. Cuaca, mungkin bisa jelasin dulu deh, cuaca di Indonesia sekarang kayak gimana nih anaknya, Mas? Iya, kenapa ada anomali ini nih, Mas? Kenapa tiba-tiba hujan gede banget, kadang tiba-tiba panas juga? Oke, baik. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan informasi secara globalnya ya. Jadi BMKG di awal Februari kemarin, bahkan di akhir Januari, itu memang kita sudah menyampaikan press release dan sudah kita sebarkan juga ke media bahwa akan ada ancaman cuaca ekstrim untuk beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, bahkan hingga ke Papua. Karena saat itu awalnya ada 2 bibit siklon yang terindikasi tumbuh di wilayah perairan selatan Indonesia. Satu di selatannya Nusa Tenggara dan satu di Jawa. Dan hari ini 2 bibit siklon itu salah satunya sudah menjadi siklon yang semakin kuat dan posisinya persis ada di wilayah selatannya Pulau Jawa, sekitar perairan Jawa Barat, Samudra Hindia, gitu. Siklon tropis Thalia. Ini yang menyebabkan belokan angin terjadi di wilayah selatan Katulistiwa dan konsentrasinya yang tadi saya sebutkan sekitar wilayah Jawa dari mulai Banten termasuk Jakarta sampai Jawa Timur, Bali, NTB, NTT bahkan Papua begitu. Nah, kebetulan ya secara klimatologis periode bulan Januari dan Februari ini memang juga menjadi puncak musim hujan di beberapa wilayah termasuk Jawa begitu ya. Kemudian fenomena atmosfer juga beberapa hari terakhir khususnya di dasarian kedua dasarian pertama Februari maaf,
ini monsun Asia juga masih aktif ya, dan membawa seruakan udara dingin atau cold surge yang membawa massa udara basah dari Siberia masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian juga fenomena regional Madden-Julian Oscillation ini sempat aktif di Indonesia, bahkan diperkirakan hingga beberapa waktu ke depan bersamaan ya, terutama pada saat tanggal 28 Januari itu juga gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby juga aktif secara bersamaan. Ini yang menyebabkan beberapa kejadian curah hujan ekstrim, yang termasuk di Jakarta sempat banjir juga waktu itu. Dan ini diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga sekitar ya akhir dasarian 1 Februari ini. Jadi itu yang menyebabkan dalam beberapa hari terakhir ini cuaca di beberapa wilayah, termasuk juga wilayah Jakarta ini cukup tinggi curah hujan. Kira-kira begitu, Mas. Oh, Mas, kalau dari pemerintah sendiri salah satu upayanya itu kan dengan teknologi modifikasi cuaca ya. Itu bisa dijelasin singkat nggak, Mas? Secara singkat dulu deh, sebenarnya modifikasi cuaca itu kayak gimana? Apa kayak Mbak Rara gitu ya manggil hujan, ya kan? Atau kayak gimana? Atau ada ilmu-ilmu saintifiknya? Mungkin bisa jelasin dulu sebentar, Mas. Jadi gini, modifikasi cuaca ini intinya adalah menambahkan bahan semai, ya, partikel-partikel garam-garaman ke dalam awan yang berfungsi sebagai inti kondensasi sehingga proses hujan di dalam awan itu bisa dipercepat. Ya, saya ibaratkan begini, kalau secara natural hujan ini terjadi karena awan ini kan kumpulan uap air ya, kumpulan uap air, kemudian dia akan menjadi hujan kalau ada debu-debu partikel di atmosfer atau yang biasa disebut dengan aerosol, itu kemudian masuk ke dalam awan. Nah, dia yang akan menjadi inti kondensasi. Kenapa? Karena ada fase udara basah berupa uap air di awan, kemudian menempel ke dalam benda padat atau padat, kemudian terjadilah di dalam awan itu proses fisika tumbukan dan penggabungan. Butir airnya kemudian saling bertumpuk, ya, kemudian bergabung seperti bola salju, makin besar makin besar. Manakala berat jenisnya sudah lebih besar dari gravitasi, dia akan jatuh menjadi tetes hujan. Nah, modifikasi cuaca ini memperbanyak inti kondensasi masuk ke dalam awan. Jadi selain yang secara natural melayang di atmosfer dalam bentuk debu-debu, partikel aerosol, ini kita tambahkan bahan semai sehingga proses terjadinya hujan itu lebih cepat. Ya. Nah, sekarang dalam konteks untuk memitigasi bencana banjir di suatu wilayah, ini kita selalu memantau pergerakan awan dari radar yang kira-kira kalau sudah terlihat akan ada potensi hujan dari pergerakan awan yang bergerak mendekat wilayah Jakarta misalnya, kalau kita amankan Jakarta untuk saat ini, maka awan-awan itu jauh-jauh sebelum sampai Jakarta kita semai sehingga hujannya itu tidak di wilayah Jakarta. Dalam konteks sekarang, kami menjatuhkan hujan banyak di wilayah perairan utara Jakarta kalau dia anginnya dari utara, atau di wilayah perairan Selat Sunda kalau anginnya dari arah barat. Kira-kira begitu, Mas. Laut dulu sebelum menumpuk jadi awan yang besar ya. Betul. Jadi kita mencoba memutus suplai massa udara basahnya ya. Jadi hujannya nggak terlalu besar di perkotaan ya, gitu ya. Meredistribusi hujannya lah supaya hujannya ini tidak terkonsentrasi di satu wilayah, terutama untuk wilayah perkotaan seperti Jakarta ataupun beberapa wilayah di daerah Banten dan Jawa Barat. Gitu. Mas, terakhir nih pertanyaannya, Mas. Untuk warga Jakarta terutama gitu ya, ataupun di Indonesia, di Pulau Jawa terutama gitu ya, terkait soal cuaca ekstrim ini, antisipasi yang harus dilakukan kira-kira apa? Terus kemudian sampai kapan kira-kira, Mas? Cuaca ini akan menjadi harus waspada gitu. Harus waspada. Menjadi seperti ini ya. Kalau berdasarkan prediksi dari kami, dari kawan-kawan di Kedeputian Meteorologi, ini periode cuaca ekstrim masih akan berlangsung sampai dengan pertengahan dasarian ke 2 Februari nanti. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada siklus MJO, kemudian gelombang Kelvin, Rossby, itu biasanya siklusnya mingguan.
Tapi secara klimatologis tadi saya sampaikan, Januari dan bahkan Februari ini di beberapa wilayah termasuk wilayah Jawa masih merupakan puncak musim hujan. Jadi wajar kalau hujan setiap hari terjadi di wilayah Pulau Jawa. Hanya dengan modifikasi cuaca ini kita coba mengurangi ekstremitasnya. Ya. Kalau seandainya dari prediksi di hari ini akan ada indikasi hujan lebih dari 100 mili, maka kita coba akan mengurangi dengan cara meredistribusi hujannya tidak jatuh di tempat yang diprediksikan. Begitu. Jadi ini ada beberapa juga ya, netizen ini selalu menganggap bahwa modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah ini kadang bisa menggeser musim. Artinya, kalau seandainya sekarang banyak dilakukan modifikasi cuaca, khawatirnya nanti kemaraunya jadi lebih cepat. Begitu. Nah ini persepsi yang salah menurut saya. Karena modifikasi cuaca ya perlu dipahami, yang kita trigger adalah satu sel awan. Jadi kalau sel awan itu kemudian sudah tumbuh dan sudah habis, begitu kita jatuhkan, ya sudah, efeknya itu hanya di hari itu, begitu. Tidak akan mempengaruhi cuaca di hari besoknya, apalagi sampai ke minggu atau bulan berikutnya. Begitu. Itu yang perlu dipahami. Jadi modifikasi cuaca itu hanya temporary lah intinya gitu ya Mas. Betul. Karena yang kita trigger adalah satu sel awannya, satu atau beberapa sel awan yang kita injeksi dengan bahan semai. Siap. Mungkin iya berarti nggak akan menjadi berubah langsung secara drastis sampai bulan depan. Betul. Gitu nggak akan ya. Karena masih banyak saya lihat pertanyaan. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat ini ya Mas ya, bahwa modifikasi cuaca itu ya sifatnya sementara dan temporary gitu, bukan jadi hal yang akhirnya menjadi satu hal yang tetap akan seperti itu gitu. Siap. Iya. Baik Mas Budi ya. Terima kasih. Iya. Mas Budi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertugas, tetap sehat ya, jaga kesehatan Mas dengan kondisi cuaca yang lagi ekstrim sekarang. Apalagi di udara kan, gampang masuk angin kayaknya di atas ya. Terima kasih ya Mas. Ya, makasih Mas. Selamat bertugas. Selamat bertugas Mas. Wah seru juga ya, walaupun teknis banget ya pembahasannya ya. Kadang-kadang saya juga mikir tuh bagaimana ngebayangin sel awan gitu ya. Selama ini saya taunya hujan hujan aja gitu kan. Saya taunya selama ini kan, gue taunya selama ini sel tuh ya sel tubuh gitu ya. Awan juga ada selnya gitu kan. Ternyata awan punya sel gitu. Tapi tadi yang diomongan Mas Budi itu bagus. Bahwa beberapa kota juga sedang melakukan modifikasi cuaca. Salah satunya itu Jakarta. Betul. Nah ini juga kita manggil narasumber lagi nih. Waduh, ada lagi temennya ini. Narasumbernya itu dari BPBD DKI. Beliau ini adalah jubir atau juru bicara dari operasi modifikasi cuaca tahun 2025. Bapak Michael Sitanggang. Pak Michael udah terhubung sama kita belum? Selamat pagi Pak Selamat Michael. Pagi Pak Michael. Halo, ya. Aduh luar biasa, lagi bertugas nih Pak. Lagi bertugas kayaknya nih. Iya betul Mas, jadi saya tadi di pagi Posko Halim, kemudian ini saya mau ada live podcast di Pemprov DKI Jakarta jam 11. Wah siap. Aduh. Kita minta waktunya sebentar boleh sebentar ya Mas? Iya, kayaknya sibuk banget ya Mas. Silakan. Iya, tadi kita udah hubungin BMKG bilangnya bahwa pemerintah juga sedang melakukan modifikasi cuaca untuk mereduksi awan-awan hujan yang ada di langit untuk menghindari bencana-bencana alam. Nah, untuk BPBD DKI sendiri, untuk Jakarta Pemprov DKI Jakarta sendiri, seperti apa nih Mas modifikasi cuacanya? Dan kapan itu? Jadi memang kami saat ini dengan BMKG, dengan TNI AU dan PT RAI sedang melaksanakan OMC atau operasi modifikasi cuaca di periode tanggal 1 hingga 6 Februari 2025. Yang ini kami pusatkan poskonya ada di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Yang ini sebagai upaya dari merespon informasi BMKG terhadap potensi cuaca yang ekstrim pada dasarian pertama bulan Februari, artinya pada periode tanggal 1 hingga 10 Februari, yang memang diprediksikan masih dalam periode puncak musim penghujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sehingga untuk meminimalisir resiko banjir yang terjadi di masyarakat, karena kemarin kita pengalaman pada tanggal 28-29 ya Mas, pada saat malam Imlek itu intensitas hujannya cukup ekstrim, sehingga hari ini kami laksanakan OMC sampai dengan tanggal 6, kurang lebih demikian. Tapi kemarin itu kalau kita baca-baca di occasion juga ada Mas sebenarnya baca-baca kalau pas di Imlek pas banjir itu Pak Gubernur bilangnya sebenarnya instruksi untuk modifikasi cuaca sudah keluar
Tapi ternyata di atas ada kejadian-kejadian yang tidak terhindarkan. Katanya awannya terlalu tebal sehingga operasi tidak bisa dilakukan. Tapi teknisnya kayak gimana sih? Sampai ya bahasa kasarnya awannya udah keburu banyak, Imlek banjir juga gitu loh di Jakarta. Iya, jadi memang dalam menganalisis dan memprediksi potensi-potensi pertumbuhan awan dan juga cuaca dalam kondisi-kondisi sekarang ini kan sangat dinamis ya Mas ya. Karena pola kondisi cuaca di Jakarta itu sangat dipengaruhi oleh kondisi global dan juga regional. Kita tahu sekarang dalam kondisi global masih ada seruakan dingin atau cold surge yang datang dari dataran Siberia sampai dengan ke Indonesia. Kemudian juga secara regional tentunya ada fenomena-fenomena lain seperti Madden-Julian Oscillation, ada juga fenomena La Nina, kemudian ada kondisi-kondisi regional tertentu, dan saat ini ada siklon tropis di wilayah selatan Pulau Jawa di Samudra Hindia. Tentunya memang mengakibatkan kondisi-kondisi labilitas di cuaca di wilayah Jakarta ini sangat tinggi begitu ya, sehingga ya memang seperti yang Mas tadi sampaikan, itu memang menjadi hal-hal yang sangat dinamis sekali. Seperti kemarin juga contohnya pada saat kami melaksanakan OMC, ternyata memang hujannya itu tiba-tiba bisa lebat karena memang kami pantau pergerakan anginnya itu sangat cepat di wilayah dari kawasan Samudra Hindia menuju ke kawasan Jawa bagian barat, sehingga hal-hal inilah yang memang selalu kami pantau terus, kami monitor terus, disupervisi oleh BMKG untuk memang menentukan langkah-langkah ke depan, hal-hal apa yang sekiranya tepat dilaksanakan pada saat pelaksanaan di lapangan. Demikian Mas. Oke, kalau kita ngomongin teknis sedikit ya Mas, sebenarnya kalau misalkan TMC di Jakarta itu awannya dibuang kemana tuh hujannya Mas supaya tidak ngumpul di perkotaan? Ya, jadi pelaksanaan OMC ini tentunya kami melihat pertumbuhan awan yang lebih banyak berfokus di wilayah barat, barat laut, dan juga barat daya Jakarta. Jadi kalau Mas lihat secara peta, di dekat kawasan Selat Sunda, kemudian di kawasan barat atau barat daya Kepulauan Seribu, atau kemarin juga kami melaksanakan operasi hingga ke wilayah sekitar Ujung Kulon di wilayah Banten. Jadi kita tentunya menganalisis potensi pertumbuhan awan yang memang bisa bergerak, angin membawa awan tersebut ke wilayah Jakarta. Nah itulah yang menjadi target sasaran, kami serang awan tersebut untuk kita semai dengan harapan bisa jatuh lebih cepat sebelum masuk ke kawasan daratan Jakarta. Jadi mudah-mudahan di perairan Laut Jawa itu bisa memang turun lebih cepat sebelum masuk ke Jakarta. Seperti itu. Ada ciri-ciri nggak Mas kalau sebenarnya BPBD tuh sedang melakukan operasi pengendalian cuaca gitu? Kayak misalkan tiba-tiba panas gitu, tiba-tiba gerimis, tapi lama gitu. Ada ciri-ciri nggak? Soalnya kemarin itu istri saya bilang kalau lagi gerimis tapi panjang bilangnya, wah ini lagi modifikasi cuaca nih kayaknya gitu. Gitu kan. Iya. Itu ciri-cirinya kayak gimana nih? Daripada kita nebak-nebak kan gitu. Ini sebenarnya alasannya supaya gampang jemur pakaian aja Mas. Karena banyak pakaian yang nggak kejemur ini. Benar-benar buat ibu-ibu ya. Jadi memang betul yang sekarang ya Mas ya. Kita masih dalam periode puncak musim penghujan. Nah, tanda-tanda tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Budi, tanda-tanda kalau misalnya pagi hingga siang hari ini kondisinya sangat panas, nah justru itu perlu diwaspadai pada siang menjelang sore karena potensi penguapan awan hujan karena penyinaran matahari yang maksimal terhadap wilayah laut itu bisa berpotensi lebih besar terjadi. Jadi kalau dari pagi awan itu mendung-mendung atau gerimis-gerimis manja gitu ya, itu justru lebih cenderung hujannya tidak akan terlalu lebat atau ekstrim. Tapi kalau yang seperti kondisi pagi hari ini, tadi kita lihat mungkin di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini cukup terang gitu ya, cukup terik. Nah, kita perlu mengantisipasi. Nanti siang menjelang sore bisa jadi penguapannya atau intensitas awannya akan jauh lebih besar. Seperti itu Mas. Jadi kalau misalkan paginya panas, awannya udah terbentuk, BMKG sama BPBD tackle nih pakai garam atau kayak gimana itu Mas? Ya, tackle lah bahasanya gitu ya. Betul. Atau bahasa kita di operasi itu kita serang bahasa awannya gitu ya. Jadi kalau awannya diserang. Betul. Kalau di bawah kita ngeliatin ada mendung, awannya itu kita hindarin supaya nggak kebanjiran atau kehujanan. Kalau di atas awannya itu kita serang dan kita semai garamnya seperti itu. Jadi biar turun dulu gitu ya. Betul, biar turunnya nggak deras nggak gitu masuk ya. ke wilayah Jakarta. Betul Mas. Order salju bisa nggak katanya?
Nanti hujan es ya, kalau gitu jadinya ya. Kalau di aneh-aneh aja nih. Aneh-aneh aja emang ini Mas. Ini ada tim kita yang nanya gitu, kita bisa nggak kalau misalnya pengen salju gitu kan, mungkin unik kali kalau di Jakarta ada salju gitu. Sayangnya nggak bisa ya kayak gitu tuh. Iya. Tapi kalau Pemprov DKI sendiri untuk request modifikasi cuaca ke BMKG dan tim yang berwenangnya, itu setiap kapan aja Mas? Misalkan kalau kemarau juga kan ada ancaman polusi gitu kan. Atau situasional aja gitu Mas? Atau berjangka gitu, misalkan setiap berapa bulan sekali atau by case aja atau gimana Mas? Ya, jadi tentunya kita melihat prediksi klimatologi ya, karena dalam prediksi yang lebih panjang, itu di Kedeputian Klimatologi akan memprediksi dalam misalnya periode musim hujan, di mana saja awal musim penghujan, kemudian puncak musim penghujan di dasarian berapa, yang itu menjadi pertimbangan kami. Apakah memang di periode tersebut layak dilaksanakan OMC dalam konteks hujan misalnya untuk mereduksi intensitas, dalam konteks kekeringan justru untuk membuat awan hujan. Jadi tentunya ini secara situasional kita lakukan koordinasi dengan BMKG. Kalau semakin dekat waktunya, tentunya ini akan menjadi pertimbangan yang sangat rigid untuk memang iya atau tidak kita laksanakan. Seperti kemarin kita sudah dapat gambaran pada bulan Januari bahwa di dasarian 3 Januari dan dasarian 1 Februari memang terdapat potensi curah hujan yang sedang hingga lebat. Sehingga itu yang memang mendasari pelaksanaan OMC memang berdasarkan informasi awal dari BMKG. Seperti itu Mas. Siap. Oke ya. Mungkin terima kasih Mas buat infonya nih Mas Michael. Terima kasih Mas Michael atas waktunya. Ini sama-sama Mas. Infonya berguna sekali nih buat emak-emak menjemur gitu atau yang mau Benar. pantau liburan gitu kan. Iya. Berarti kalau siangnya kalau paginya agak panas, waspada nih hujan nih sorenya gitu ya. Betul, tapi kalau dari gambaran paginya singkatnya kayak gitulah ya. Betul, kalau mendung-mendung, gerimis Manja kecil tadi. atau hujan ringan, mudah-mudahan ini akan terus sampai malam hari demikian. Seperti itu. Oke, Siap. Makasih Mas. Terima kasih Mas buat Michael, waktunya. selamat bertugas. Sama-sama, kembali. Mas. Sehat-sehat terus. Thank you. Sehat Mas Michael. Salam tangguh. Luar biasa bener emang nih. Aduh. Nanya gitu kenapa? Ini terang misalnya pagi gitu. Mau Ih. pulang cepet pasti. Enggak kan kalau Ya misalkan kan daripada kehujanan. Iya, kalau misalkan tiba-tiba Jam 3 nih. kata Iya, sekarang panas ya. Sekarang panas jam Iya. 3 hujan biasanya. Jam 3 hujan. Enggak kan, Kata BMKG hujan nih kayaknya sore nih. Gue pulang duluan gitu ya. Oh gitu caranya. Iya. Ya, tapi kan kalau misalkan kita paginya panas, sorenya hujan itu kan kadang bikin sakit kayak gitu tuh kan. Iya, benar. Bikin badan tuh nggak Meriang enak malah gitu ya. kan. Mending kalau misalkan hujan ya yang gerimis-gerimis aja awet gitu kan. Iya. Bisa itu kita bisa kita adaptasi- akalin lah. Iya, adaptasinya tuh aman gitu. Kalau tiba-tiba dari panas tiba-tiba hujan deras gitu. Waduh, badan itu juga enggak. adaptasinya kan butuh Enggak, waktu. ini udah nggak enak banget itu badan kayak gitu ya. Iya. Oke, Zoners, jangan kemana-mana. Kita masih bersama dengan Om Hafid. Lupa lagi. Om Hafid. Iya kan? Saya suka ketuker-tuker nih ngomong-ngomong nih ya jujurnya gitu ya. Kadang-kadang manggilnya Hafiz, kadang-kadang manggilnya Hafid, kadang-kadang manggilnya Khalid. Nah itu tuh ketuker-tuker kalau ngomong dia nih. Susah Iya. juga emang. Jangan kemana-mana, oke Zoners, tetap di Morning Zone.